Selamat datang di channel Nalar Yoga. Affirms pencarian of time Earth, karakteristik ahel mode itu seperti. Sederhananya, tubuh kita memiliki sistem canggih yang melibatkan hormon, saraf, dan bahkan bakteri di usus kita untuk mengatur rasa lapar dan kenyang. Mari kita bicara. Di dalam otak kita, ada bagian penting yang disebut hipotalamus. Ini adalah pusat kontrol untuk rasa lapar dan kenyang. Hipotalamus berbagai sinyal dari tubuh untuk mengatur keseimbangan energi. Mari kita lihat bagaimana terjadinya. Hipotalamus terletak di bagian bawah otak dan berfungsi sebagai pengatur utama. Ia menerima sinyal dari hormon seperti ghrelin memicu lapar dan leptin yang menandakan kenyang. Selain hormon, hipotalamus juga mendapat sinyal langsung dari usus. Ini membantu kita berasa lapar atau kenyang hanya up in the screen. Misalnya, setiap legistormus enek ngerdafnya matter berhindriversal in mamli therapeutic ini adalah beramar tubuh Esther Medruzis Ubangin. Jangan lupakan peran mikrobiom usus. Mikrobiom usus adalah komunitas bakteri yang hidup di dalam usus kita. Bakteri-bakteri ini tidak hanya untuk pencernaan tetapi juga memengaruhi produksi hormon dan peradangan dalam tubuh. Mari kita lihat bagaimana mereka bekerja. Bayangkan usus kita seperti sebuah taman yang dihuni oleh berbagai jenis bakteri. Bakteri baik seperti Lactobacillus dapat meningkatkan produksi leptin, hormon yang memberi sinyal kenyang kepada otak. Dengan lebih banyak leptin, kita merasa puas setelah makan dan tidak mudah lapar. Namun ketika terjadi ketidakseimbangan mikrobiom, atau yang disebut dysbiosis, situasinya berubah. Dysbiosis terjadi ketika bakteri jahat mendominasi, menyebabkan peradangan di usus. Ini dapat membuat sinyal leptin tidak bekerja dengan baik, sehingga kita makan lebih banyak dari yang dibutuhkan. Peradangan dari usus yang tidak sehat juga mengganggu komunikasi antara usus dan otak. Akibatnya, sinyal kenyang tidak sampai dengan jelas, dan kita mungkin terus merasa lapar meskipun sudah makan cukup. Oleh karena itu, menjaga kesehatan usus sangat penting untuk mengontrol nafsu makan. Dengan diet seimbang, probiotik, dan gaya hidup sehat, kita bisa membantu bakteri baik berkembang biak dan mencegah dysbiosis. Mari setur otak, isa krema jemof homuncaseus dan akarag. Sumbu ini yang keningol snan unum kamar darjius meles, operatis demert. Misalnya, ketika usus merasakan nutrisi, ia mengirim sinyal ke otak melalui hormon seperti leptin untuk memberitahu kita kenyang. Spedis, astap demawari usus melalui stres atau suasana hoth, memforage pencernmer nafsu makin. Gangguan pada mikrobiom usus dapat menyebabkan resistensi leptin, di mana tubuh tidak merespons sinyal kenyang dengan baik, sehingga berkontribusi pada obesitas. Oleh karena itu, membagi basi dan masus semakin itu tanggut terhadap an dalat study was dasan. Gambar ini kamera sumber top chui stuff itu kanesi sistem otak dan strutik and sinyusar. Mari kita lihat tren terkini yang sedang populer untuk mengelola rasa lapar. Puasa intermittent adalah salah satu metode yang efektif. Dengan puasa intermittent, kita dapat meningkatkan sensitivitas hormon leptin yang membantu tubuh merasa kenyang lebih lama. Selain itu, ini juga mengurangi risiko diabetes hingga 30% menurut penelitian terkini. Sebagai contoh, metode 16-8 artinya kita puasa selama 16 jam dan makan dalam jendela 8 jam setiap hari. Selain puasa intermittent, teknologi kecerdasan buatan atau AI juga mulai digunakan untuk memantau nafsu makan. AI dapat menganalisis data biomedis seperti kadar hormon dan pola makan untuk membantu mengurangi obesitas. Dengan prediksi pola lapar yang akurat, kita bisa mengelola asupan kalori lebih baik. Aplikasi seperti MyFitnessPal yang terintegrasi dengan AI adalah contohnya, di mana aplikasi ini melacak kalori, olahraga, dan memberikan saran berdasarkan data pengguna. Jadi, tubuh kita dan melalui sistem kompleks yang melibatkan hormon, saraf, dan faktor eksternal. Untuk menjaga keseimbangan, pastikan untuk makan makanan bergizi, cukup tidur, kelola stres, dan jaga kesehatan usus dengan mengonsumsi makanan yang kaya serat dan probiotik. Sampai jumpa di video berikutnya.
Terima kasih sudah belajar bersama Nalar Yoga. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, supaya kita bisa terus menjelajah logika dan ilmu bersama.